Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana upaya masyarakat dalam mengatasi slum area, khususnya yang berada di Bozem, Kelurahan Mulukembangan, RW 6. Jadi, sebelumnya dalam presentasi ini adalah sebuah presentasi untuk memenuhi tugas dari tata kelola perkotaan di Pratikum tahap 2. Jadi dalam presentasi ini nanti akan menjelaskan bagaimana RT RW Kota Surabaya dan juga akan menjelaskan peta permasalahan yang ada di sana beserta apa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah setempat dalam mengatasi slum area di sana, dan tentunya juga akan mempresentasikan rancangan dari kelompok 1 mengenai solusi apa yang akan diperbuat dalam mengatasi permasalahan di sana. Jadi seperti itu, dan sebelum memulai presentasi dan lebih jelas tentang mengenai hal tadi, langkah baik-baiknya memang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kelompok 1 ini beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Bayu Kusuma Wardana, yang kedua Pak Isapta, yang ketiga saya sendiri, Putu Edi Sedaya, yang keempat ada Muhammad Rafiq, yang kelima ada Muhammad Iqbal Polidin, yang keenam ada Mukhlisin Junadi, yang ketujuh ada Tias Dwi Larasati, dan ke-8 Pandi Yogi Dewantoro. Nah, langsung saja ke presentasi yang pertama, yaitu bagaimana RT RW Kota Surabaya yang akan dijelaskan oleh saudara saya, Bayu. Bayu, untuk waktu dan tempat disilakan. RT RW Kota Surabaya. RT RW Kota Surabaya tahun 2014-2000 sampai dengan tahun 2034. Tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 sampai 2034. Adapun visi, misi, dan tujuan RT RW Kota Surabaya tahun 2014 sampai 2034. Yang pertama, tujuan. Tujuan penataan ruang Kota Surabaya adalah mengembangkan ruang kota metropolitan berbasis perdagangan dan jasa sebagai pusat pelayanan nasional dan internasional yang berkelanjutan sebagai bagian dari KSN, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gebang, Kertasusita. 2. Visi. Terwujudnya kota perdagangan dan jasa internasional berkarakter lokal yang cerdas, manusiawi, dan berbasis ekologi. Misi. 1. Meningkatkan kualitas penataan ruang kota dan infrastruktur kota yang menjamin aksesibilitas publik, berwawasan lingkungan, dan nyaman. 2. Meningkatkan akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol publik dalam pemanfaatan ruang, penyusunan kebijakan, dan penyelenggaraan layanan publik. 3. Mengembangkan aktualisasi dan kearifan budaya lokal warga kota dalam tata pergaulan global. 4. Mewujudkan penegakan hukum dan yang berkeadilan secara konsisten, meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan. 5. Mewujudkan masyarakat yang berdaya, kreatif, dan sejahtera. Oke, sekian ya penjelasan dari RT RW Kota Surabaya. Sudah dijelaskan dari visi misi dan tujuan. Selanjutnya yaitu mengenai peta kawasan yang menjadi permasalahan dan beserta kebijakan ya yang sudah diambil. Mungkin dari Mas Mukhlisin, waktu dan tempat disilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang di slide 4 ini adalah peta kawasan dari Kelurahan Morokrembangan yang di kawasan Boezem ya. Yang di garis hitam ini yaitu RW RW 06 yang menjadi pusat permasalahan pada kelurahan kawasan Morokrembangan tersebut. Berdasarkan pada gambar tersebut, permasalahan yang ada di RW 06 yaitu pada kondisi bangunannya, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, kondisi proteksi kebakaran, dan kondisi dapur rumah tangga. Itu merupakan masalah yang ada di RW 06, Kelurahan Morokrembangan. Selanjutnya slide kelima. Adapun kebijakan pemerintah yang telah dibuat untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu program RSDK. Program RSDK ini dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial yang sudah mengeluarkan kebijakan berupa program RSDK ini. Program RSDK ini meliputi perbaikan fisik rumah, pemberdayaan masyarakat melalui pemberian latihan dan modal usaha. Kemudian yang B, perbaikan jalan lingkungan. Perbaikan kualitas pekerjaan jalan ini ada pada RW 06 dengan panjang 1.853 meter. Kemudian pelebaran jalan tambak asri menjadi 7 meter. Kemudian yang C, perbaikan drainase lingkungan. Perbaikan drainase lingkungan ini yaitu sepanjang 265 meter yang tidak dapat mengalirkan air limpasan. Kemudian dengan membangun atau membuat 352 meter drainase yang baru dan melakukan pemeliharaan terhadap 769 drainase yang sebelumnya tidak terpelihara. Kemudian memperbaiki sarana dan prasarana untuk mengelola persampahan, yaitu berupa tong sampah, pengangkutan sampah 5.040 kakak, dan membangun sistem pengelolaan sampah dengan pemilihan sampah. Kemudian arahan kondisi bangunan. Yang kebijakan ini memperhatikan dan melakukan zoning terhadap koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, jumlah lantai bangunan, kemudian diberlakukan konsep rumah sehat untuk kawasan pemukiman RW 6 ini di Kelurahan Morokrembangan. Ya, itu sudah. Kemudian Oke, jadi itulah peta permasalahan yang ada di Morokrembangan, yaitu sangat kompleks ya, terkait memang slum area, ada kondisi bangunan, drainase, dan juga memang pemerintah setempat sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai yang dijelaskan Mas Muklis tadi. Ada RSDK, ada kondisi bangunan. Dah. Untuk selanjutnya mengenai permasalahan spesifik yang kelompok kami angkat itu mungkin dijelaskan oleh saudara saya, Saudara Rapik. Monggo, Saudara Rapik. Baiklah, selanjutnya yaitu jadi satu RW 6 Kelurahan Morokrembangan adalah fasilitas umum di RW 06 ini yang kurang diperhatikan. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa fasilitas drainase, jalan lingkungan, dan tempat pembuangan sampah untuk mencegah slum area di area Bozem tersebut. Oleh karena ini, fasilitas tersebut perlu perawatan
Halo, Mas Rafiq. Mungkin Mas kendala di jaringan ya, Mas Rafiq. Nah, oke, mungkin saya ambil ininya saja ya, maksudnya saya ambil permasalahan spesifik yang dimaksud dari Mas Rafiq itu memang permasalahannya memang di fasilitas-fasilitas yang ada di RW 6 itu kurang diperhatikan. Banyak sudah program yang dilakukan di kawasan Buzem, namun fasilitas ini kurang perhatian begitu dari pemerintah dan dari masyarakat. Nah, itu. Jadi mungkin karena Mas Rafiq mungkin masih ada gangguan jaringan dan maksud Mas Rafiq tadi sudah disampaikan, mungkin langsung saja ke selanjutnya, yaitu penjelasan solusi dan dampak yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Pandi. Monggo, Saudara Pandi. Siap, Mas. Terima kasih. Selanjutnya itu ya, solusi dan dampak. Rancangan solusi yang ditawarkan adalah pembuatan tempat yang memungkinkan ada kegiatan di pinggir Boizem. Konsep yang kami tawarkan adalah dengan membangun jogging track beserta fasilitas ramah lingkungan. Adapun dampak negatif dan positif, yakni dampak negatif dengan adanya pembangunan tersebut, maka kawasan tersebut akan menjadi kawasan sentral. Sehingga kawasan-kawasan tersebut akan lebih diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut juga akan membuat fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan Bozem akan lebih terawat. Dampak positifnya, kawasan di sekitar Bozem menjadi lebih padat penduduknya karena banyaknya orang yang akan berdatangan pada tempat umum tersebut. Hal ini juga akan berkaitan dengan meningkatnya jumlah sampah yang akan dihasilkan pada kawasan tersebut apabila masyarakat yang berdatangan tidak memiliki kesadaran lingkungan. Oke, baik, solusi dan dampak positif dan negatif dari apa yang kelompok kami tawarkan mungkin sudah jelas ya, Mas Pandi jelaskan bahwa kami akan membangun tempat sentral gitu di tempat itu. Dan selanjutnya tentang aktor-aktor yang terlibat beserta perannya di masing-masing aktor mungkin akan dijelaskan oleh saudari saya itu Tias. Monggo, Tias. Oke, makasih ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktor-aktor yang terlibat beserta perannya dalam pembangunan di RW 6 dari berdasarkan apa yang telah disusun oleh kelompok kami. Di sini ada 5 aktor. Yang pertama ada Dinas Kominfo, di mana dalam kebijakan pembangunan kawasan Buzem ini, Dinas Kominfo berperan sebagai pihak yang mensosialisasikan kebijakannya kepada masyarakat sehingga adanya transparansi terhadap kebijakan tersebut. Selain itu juga sebagai pihak yang mempromosikan pembangunan pada kawasan tersebut. Yang kedua ada dari Dinas PUPR. Dalam pembangunan kawasan Buzem ini, Dinas PUPR berperan sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam pembangunan. Yang ketiga ada dari kelurahan, di mana dalam pembangunan kawasan Buzem ini, kelurahan berperan sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pembangunan jogging track dan tempat bermain di RW 6. Kemudian ada dari RW yang berperan sebagai jembatan penyampaian program kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada dari masyarakat sekitar yang berperan sebagai pendukung program kegiatan agar program dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jadi dalam keterlibatan aktor ini perlu adanya dukungan juga dari masyarakat yang kemudian dijembatani oleh RW dan kelurahan. Setelah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar, akhirnya dilaksanakan oleh dinas-dinas yang terkait. Bisa dilanjut, Mas Edi.
Oke, jadi gitulah ya aktor-aktor yang terlibat dan peran-perannya dalam solusi yang akan kami bangun gitu untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kelurahan Murokembangan, khususnya di RW 6. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan kota yang akan dijadikan solusi. Mungkin untuk di bagian ini akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu saudara Iqbal Polidin. Untuk waktu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih Mas Edi atas waktunya. Paling akhir, ini ada perencanaan kota yang akan dijadikan solusi. Yang solusi ini berangkat dari analisis yang kami lakukan tadi, ya, dari segi positif ataupun negatif dan sekaligus pembacaan dampak. Dari kami sendiri, kami menawarkan sebuah ruang terbuka, yaitu adanya gor serbaguna yang bisa dipakai oleh masyarakat, sekaligus untuk mendongkrak daripada wilayah sekitar tempat lokasi yang kami ajukan, supaya nantinya akan ada peningkatan secara kesadaran masyarakat. Jadi kita mengantisipasi apa yang disebut dengan dampak negatif dengan sekaligus memberikan edukasi juga. Nah, untuk lokasinya itu ada di sebelah selatan daripada waduk ya, daripada waduk sendiri, di tengah-tengah pemukiman dan juga masih cukup dekat dengan jalan utama. Sehingga tempat ini masih dikatakan cukup strategis di tengah-tengah pemukiman dan juga bisa mendongkrak daripada perubahan atas kawasan yang dianggap kumuh di sekitaran waduk tersebut. Nah, yang ditawarkan supaya nantinya bisa juga bermanfaat gak hanya untuk membuat lingkungan ini tidak lagi menjadi kumuh, tapi kemudian juga bisa memberikan manfaat lebih besar sebagai ruang terbuka ataupun sebagai sarana berkumpulnya masyarakat sebagai epicentrum daripada aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Mungkin itu dari perencanaan kota yang akan dijadikan solusi dari kelompok kami, dan saya kembalikan lagi kepada saudara Edi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, dan presentasi ini memang untuk memenuhi tadi Pertikum tahap 2, kami melakukan analisis dari dampak, dari keadaan situasi apa yang ada di Murokembangan, dan memang yang kami dapat bahwa untuk mengatasi slum area di sana, pemerintah setempat sudah melakukan hal-hal yang sekiranya mampu gitu mencegah atau mengurangi slum area, tapi memang kendalanya di perawatan fasilitas. Maka dari kelompok kami ini mengusulkan memang adanya menjadikan sebuah kawasan itu ada tempat yang sentral begitu, sehingga banyak orang yang akan berkegiatan dan akan menghasilkan dampak positif, bahwa fasilitas-fasilitas di sana tentu harus dirawat untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.